Ambang lebar berfungsi untuk meninggikan muka air. Venturimeter dan pipa manometer berfungsi untuk mengetahui debit aliran yang akan melewati ambang lebar. Katup hidran berfungsi untuk menambah debit air dan mengurangi debit air. Stop kontak berfungsi untuk menyalakan pompa air. Bak penampung air berfungsi untuk menampung air. Pompa air berfungsi untuk mengalirkan air dari penampung air sampai ke ambang lebar. Sekat pengatur hilir berfungsi untuk mendapatkan karakteristik aliran. Dan penggaris berfungsi untuk mengukur kedalaman muka air. Prosedur percobaan debit tetap. Langkah pertama, masukkan ambang lebar secara hati-hati pada posisi yang sudah ditentukan dalam model saluran terbuka. Pada percobaan ini, ambang lebar diletakkan antara X2 dan X3 pada saluran terbuka. Kemudian, catat perbedaan ketinggian pada kedua tabung raksa manometer. Nyalakan pompa dan putar katup hidran secara perlahan dan bersamaan untuk mengalirkan dan mengatur debit pada pipa. Catat kembali perbedaan ketinggian kedua tabung raksa manometer setelah debit dialirkan. Kemudian, ambil sekat pengatur dan letakkan sekat di hilir saluran untuk mendapatkan 5 karakteristik aliran. Sekat pengatur diletakkan satu persatu hingga didapatkan keadaan yang diinginkan. Karakteristik aliran yang perlu dicari adalah keadaan loncat 1 dan 2, keadaan peralihan, serta keadaan tenggelam 1 dan 2. Keadaan loncat pertama. Pada saat sekat pertama diletakkan, terbentuklah sebuah bendungan di hilir saluran yang menciptakan jenis aliran subkritis. Peralihan aliran superkritis ke subkritis menyebabkan terjadinya loncatan hidrolik atau air loncat. Lakukan pengukuran tinggi muka air pada 8 titik yang sudah ditentukan, dimulai dari Y1, Y2, hingga Y8. Pengukuran ini dilakukan dengan penggaris yang tegak lurus terhadap dasar saluran dan tidak menempel pada dinding saluran, agar tidak terjadi kesalahan pembacaan akibat pembiasan air pada penggaris dan kaca yang saling bersentuhan. Lakukan pengukuran terhadap 8 titik yang sama pada keempat keadaan selanjutnya. Keadaan loncat kedua. Tambahkan sekat pada hilir saluran tanpa melepas sekat pada keadaan sebelumnya untuk mendapatkan keadaan loncat kedua. Loncatan hidrolik akan bergeser ke arah hulu saluran akibat peningkatan tinggi muka air pada hilir saluran. Keadaan peralihan. Tambahkan kembali sekat pada keadaan sebelumnya untuk mendapatkan keadaan peralihan. Pada keadaan peralihan, posisi air loncat semakin bergeser ke arah hulu saluran dan posisi air jatuh mulai meninggi. Hal ini menandakan bahwa tinggi muka air di hilir mulai mempengaruhi tinggi muka air di hulu saluran. Keadaan tenggelam pertama. Pada keadaan tenggelam 1 dan 2, saat penambahan sekat terakhir dapat dilihat bahwa ambang sepenuhnya tenggelam. Artinya, tinggi muka air di hilir telah mempengaruhi tinggi muka air di hulu saluran.
Keadaan tenggelam kedua. Pada kondisi tenggelam 1 dan 2, sudah tidak ada air jatuh maupun air loncat. Yang membedakan keduanya hanya kedalaman. Prosedur percobaan debit berubah 1. Pada percobaan ini digunakan data debit sebelumnya sebagai debit pertama. Prosedur percobaan debit berubah 2. Pertama, putar katup hidran secara perlahan dan bersamaan untuk mengatur debit yang dialirkan. Setelah debit dialirkan, catat perbedaan ketinggian kedua tabung manometer, lalu catat pada form data. Kemudian, ambil sekat pengatur dan letakkan sekat di hilir saluran untuk mendapatkan 5 karakteristik aliran. Sekat pengatur diletakkan satu persatu hingga didapatkan keadaan yang diinginkan. Karakteristik aliran yang perlu dicari adalah keadaan loncat 1 dan loncat 2, keadaan peralihan, serta keadaan tenggelam 1 dan tenggelam 2. Keadaan loncat pertama. Pada saat sekat pertama diletakkan, terbentuklah sebuah bendungan di hilir saluran yang menciptakan jenis aliran subkritis. Peralihan aliran superkritis ke subkritis menyebabkan terjadinya loncatan hidrolik atau air loncat. Lakukan pengukuran tinggi muka air pada hulu sebagai Y1 dan hilir saluran sebagai Y8. Kemudian, catat hasil pengukuran ke form data. Keadaan loncat kedua. Selanjutnya, lakukan pengukuran yang sama, yaitu terhadap titik Y1 atau tinggi muka air di hulu dan Y8 atau tinggi muka air tertinggi di hilir pada keadaan loncat pertama, keadaan loncat kedua, keadaan peralihan, keadaan tenggelam 1, dan keadaan tenggelam 2. Setelah percobaan selesai dilakukan, kosongkan sekat di hilir, matikan pompa, dan tutup katup hidran. Mita, zu zu zu, zu zu zu. Mita, akak kus, nyam nyam nyam.